Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Saya akan membaca untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan hari ini adalah tentang peristiwa perempuan Samaria. Sebelum saudara kita membahas tentang perempuan Samaria ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak sebuah pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini ada pertanyaan, apa tujuan hidupmu? Apa sih tujuan hidup kita ini? Secara umum, saudara, orang akan berkata, "Aku hanya ingin hidup bahagia." Semua kita ingin hidup kita itu bahagia. Semua kita ingin hidup kita itu penuh dengan damai dan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun perlu kita pahami bahwa ternyata banyak orang memahami bahwa bahagia itu dengan satu konsep yang tidak tepat. Seperti yang dikatakan oleh Tim Cook ini, ya, pesan miliarder. Jangan bekerja demi uang, Anda tak akan bahagia. Nah, ini dia berkata seperti itu, saudara. Kemudian ada pesan lain lagi dari Richard Benson. Dia juga adalah seorang miliarder. Dia berkata seperti ini, materi tidak membawa kebahagiaan. Saudara, konsep kita itu senantiasa berpikir bahwa jika uang, materi, hal-hal duniawi akan membuat hidup kita berbahagia. Namun dua orang ini memberikan pernyataan, dua orang ini adalah orang-orang dengan harta benda yang begitu sangat banyak. Mereka mendapati bahwa ternyata materi itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Ada filsuf Epicurus, dia seorang filsuf Yunani. Dia berkata seperti ini, saudara. Manusia sering salah dalam mengartikan kebahagiaan, yang menitik beratkan kepada asmara, uang, pekerjaan, jabatan, atau kekuasaan dan kemewahan. Saya kira, saudara, pernyataan-pernyataan ini perlu menjadi catatan kita. Bahwa ternyata, saudara, hal-hal duniawi itu, hal-hal berkaitan dengan uang, asmara, pekerjaan, jabatan, kekuasaan, dan kemewahan itu disadari juga oleh tokoh-tokoh ini tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini perlu menjadi catatan bagi kita juga untuk kita bisa memahami bahwa ternyata hal-hal ini bukanlah sumber kebahagiaan. Saudara, saya kira ini juga yang dialami oleh perempuan Samaria.
ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kalau saudara perhatikan, dia memiliki petualangan cinta dengan banyak lelaki. Dan saya katakan nampaknya perempuan ini sedang mencari apa itu bahagia. Dan dari satu pria dia tidak menemukannya, kemudian ganti ke pria yang kedua. Dari pria yang kedua, kemudian pria yang ketiga. Dari pria yang ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai yang keenam yang dia tinggal sekarang itu bukan suami lagi statusnya. Nampaknya statusnya yang terakhir itu kumpul kebo, nampaknya saudara. Wanita ini kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu merubah kehidupannya secara luar biasa. Kita lihat saudara, perjumpaan perempuan Samaria ini dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Di situ dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Di situ dikisahkan saudara, pertemuan itu terjadi di dekat sumur Yakub. Dikisahkan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Galilea, dan Tuhan Yesus lewat daerah Samaria, dan ketika dia letih pada siang hari kira-kira pukul 12, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu, saudara, Tuhan Yesus kemudian berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Dan kemudian Tuhan Yesus mulai menyapa. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, setelah Tuhan Yesus menyapa itu, ya, berilah aku minum. Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena pada waktu itu saudara, orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai orang kafir. Karena itu mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Sebetulnya orang-orang Samaria ini juga menganut agama Yahudi. Namun mereka memandang bahwa orang Samaria ini merupakan percampuran begitu antara bangsa Yahudi dengan bangsa kafir. Dan iman mereka dianggap sudah tidak murni lagi. Sehingga orang-orang Yahudi ini tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Sehingga perempuan ini terkejut ketika Tuhan Yesus menyapa perempuan ini. Namun kemudian Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan ini telah mengubah situasi yang dialami oleh perempuan ini, yang merasa bahwa dia kebahagiaannya itu dia bisa temukan melalui asmara. Namun pada titik tertentu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mulai berkata tentang air kehidupan, ternyata wanita ini, saudara, konsepnya itu masih tetap hal-hal duniawi. Sehingga saya katakan komunikasinya itu tidak terkoneksi pada waktu itu. Komunikasinya itu tidak nyambung. Di dalam Yohanes 4
ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau kita baca di situ, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Saudara, komunikasi tidak nyambung karena apa? Wanita ini masih berpikir secara duniawi, sedangkan Tuhan Yesus itu berpikir secara rohani. Saudara, tanpa kita sadari, kita ini seperti perempuan Samaria ini. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu tidak terkoneksi. Kita datang ke gereja, kita berbakti, tetapi tidak ada koneksi, saudara. Karena apa? Agenda Tuhan dengan agenda kita itu beda. Tuhan Yesus itu berbicara tentang hal-hal surgawi, hal-hal kekal, sementara agenda kita itu adalah agenda duniawi. Saudara, ini yang terjadi dengan perempuan ini pada waktu dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan jawabannya kepada perempuan ini di dalam Yohanes 4. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada titik ini perempuan ini masih tidak bisa terkoneksi dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15 di situ dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia masih berpikir secara duniawi. Dia masih berpikir secara jasmani. Dia belum bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saya katakan Tuhan Yesus itu berbicara jauh melampaui pemikiran wanita ini. Tuhan Yesus berbicara jauh ke dalam hati pergumulan Tuhan ini. Kemudian Tuhan Yesus mulai lebih jelas lagi menyatakan pikirannya, menyatakan kehendaknya. Dan kita lihat komunikasinya mulai terkoneksi, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 19 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, ketika Tuhan Yesus bicara lebih jauh lagi, mulailah perempuan ini sadar. Bahasanya itu tidak nyambung karena dia belum sadar apa yang dimaksudkan Yesus dengan air hidup itu tadi. Tapi di sini dia mulai terkoneksi. Oh, ternyata yang di hadapanku ini seorang nabi. Tetapi ternyata saudara, nanti kita akan mendapati Yesus bukan hanya seorang nabi. Dia akan semakin mengenal lagi siapakah Yesus itu. Ketika sudah mulai terkoneksi saudara, yang seharusnya terjadi adalah apa saudara? Yang seharusnya terjadi adalah penyelarasan ide atau konsep. Sama dengan kita saudara.
Ketika kita ini datang kepada Tuhan, seringkali kita itu tidak bisa terkoneksi karena kita memiliki pandangan sendiri, rancangan sendiri, kemauan sendiri, ide-ide sendiri. Tuhan punya rancangan sendiri, kemauan sendiri, ide-ide sendiri. Dan kalau sudah mulai terkoneksi, saudara, yang harus terjadi adalah penyelarasan ide. Ya, penyelarasan ide. Di mana ide-ide kita, konsep-konsep kita itu mulai harus kita kesampingkan, dan mulailah konsep-konsep itu kita satukan dengan yang punyanya Tuhan tadi. Yang punyanya kita kesampaikan, diri kita itu mulai kita satukan dengan konsepnya Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, perlu untuk diselaraskan. Nah, kemudian Tuhan Yesus mulai ada penyelarasan, ya, konsep-konsep yang berbeda yang dialami oleh perempuan Samaria ini dengan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 19 sampai 24, di situ dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, sekarang nyata bagiku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Maksud kamu ini adalah orang Yahudi. Ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, konsep ini mulai disatukan, diluruskan, saudara. Karena selama ini orang Samaria itu menyembah di di Gunung Gerizim. Mereka tidak menyembah di Yerusalem, saudara, di Bait Allah, karena orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria. Sehingga mereka pakai Gunung Gerizim untuk mereka gunakan berbakti kepada Allah. Nah, konsep ini kemudian mulai dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Menyembah Allah itu tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di gunung, tetapi akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang mulai dipahami oleh perempuan ini. Konsepnya mulai menjadi satu. Sama dengan kita, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyelaraskan pikiran ide kita itu dengan pikiran Tuhan. Perempuan itu mulai menyadari, oh begitu ya, menyembah Tuhan tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di Gunung Gerizim, tapi menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Jadi bisa menyembah Tuhan itu di mana saja. Nah, saya sedikit akan menyimpang sedikit, saudara, untuk memberikan penjelasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, agama saudara kita itu memberikan pernyataan bahwa agama mereka itu, ya, menyempurnakan agama kita, agama Kristen. Nah, saudara, kalau saya katakan mereka itu menyempurnakan agama kita, harusnya
Mereka itu melanjutkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Ya kan? Menyembah tidak lagi kiblat ke Yerusalem atau kiblat ke Gunung Gerizim. Tuhan Yesus jelas di sini mengatakan kalau kita menyembah itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh kiblat. Beberapa kali saya diskusi juga dengan orang-orang. Kalau saya katakan, kalau memang ada seorang teman juga beberapa waktu yang lalu berkata, kami ini agama penyempurna. Saya katakan bagus. Saya senang kalau memang itu penyempurna. Tapi kenapa banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu terputus, tidak nyambung? Dan kemudian saya jelaskan bagian ini salah satu. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kiblat ke Yerusalem, itu tidak ada. Tidak ada kiblat ke Gunung Gerizim, itu tidak ada. Nah, agama saudara kita sekarang ini justru mengajarkan kiblat. Kok nggak nyambung ya dengan pernyataan Tuhan Yesus ini? Berarti saya katakan, kenapa kalau memang penyempurna tidak bertentangan dengan pernyataan dari Tuhan Yesus ini? Ya, mereka mempercayai Tuhan Yesus hanya sebagai nabi. Harusnya kalau memang penyempurna, mereka terus akan menjalankan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, kita kembali lagi ya. Penyelarasan ide konsep dari wanita ini yang pertama adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, saudara, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Mesias ini adalah wakil Allah. Ini orang Yahudi memahami, yang ada di bumi. Dan orang-orang Yahudi sampai hari ini, bahkan orang-orang Yahudi yang non-Kristen ya, sampai hari ini masih menanti datangnya Mesias. Masih menanti datangnya Mesias. Nah, perempuan ini berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yaitu yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, kata Yesus kepadanya, akulah dia. Akulah yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi sejak zaman Adam itu tadi. Akulah dia yang dinanti-nantikan oleh orang-orang itu, yang dinubuatkan oleh Yesaya, Maleaki, Sakaria, Mika. Akulah dia yang dikatakan oleh Musa. Akulah dia itu. Akulah Mesias. Mesias itu cuma satu, saudara. Jadi saudara sepupu kita seringkali itu berkata, di mana Tuhan Yesus itu pernah berkata, akulah Tuhan. Namun dari sini Tuhan Yesus jelas mengatakan, akulah dia. Dia yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi, akulah dia itu, yang adalah wakil Allah di bumi itu. Dan sebetulnya siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia itu tadi. Sehingga dia disebut sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi saudara, di sini pemikiran wanita ini mulai terbuka. Ya. Nah, terutama saudara, saya yakin wanita ini mulai menyadari
bahwa air yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan air secara jasmania, tetapi bicara tentang air kehidupan, air kekal. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, dia memahami bahwa ternyata dia menemukan air kebahagiaan, sukacita, ketenangan yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus, perjumpaan dengan Allah. Dan saya katakan setelah terjadi penyelarasan, saudara, yang terjadi adalah menghasilkan damai dan sukacita. Sehingga wanita ini yang tadinya mencari, saya katakan mencari bahagia melalui asmara dari satu pria, dua pria, tiga pria, dia sekarang setelah bertemu dengan Tuhan Yesus ada penyelarasan pikiran. Dia bisa memahami seperti Allah memahami. Akhirnya perempuan ini menemukan damai dan sukacita, dan tidak heran akhirnya dia meninggalkan tempayannya di situ. Dia sudah lupa bahwa dia di situ hanya cari air. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, banyak orang datang kepada Yesus pada waktu itu dan menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perempuan Samaria ini adalah ketika dia berusaha untuk mencari kebahagiaan dari asmara, dari hal-hal dunia, dia tidak menemukan itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan damai, kekuatan, sukacita, bahagia di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya kita juga memahami bahwa kita perlu menjalin relasi dekat dengan Tuhan Yesus, karena itulah sumber bahagia kita. Kalau kita mengejar harta, kebahagiaannya itu hanya sesaat. Kalau kita mengejar asmara, kebahagiaannya itu hanya sesaat. Kalau kita mengejar tahta, kebahagiaannya itu hanya sesaat. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang akan memberikan air hidup kepada kita, sehingga air yang diberikan kepada kita itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah ya kami ya Tuhan, supaya kami memuliakan Engkau. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam menjalani hidup kami ini, kami menemukan bahagia bersama dengan Engkau. Mungkin kebahagiaan itu belum kami peroleh karena belum terkoneksi. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa terkoneksi dengan Engkau, untuk kami bisa tersambung dengan Engkau,
Dan tidak hanya itu, pikiran kami juga selaras dengan pikiran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan.